kali ini akan membahas tentang e-commerce. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum bisnis dengan dosen pembimbing Pak Edi Sofwan SHIMH. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang program studi S1 Akuntansi semester 2 dari kelas 02 SAKP 010 kelompok 4 yang beranggotakan saya Widya Astuti dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zaitun. Cukup sekian perkenalannya, mari kita langsung saja ke materinya. Ya, yang pertama pengertian dari e-commerce. E-commerce merupakan suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi. Tentunya saja menggunakan elektronik. Orientasi dalam e-commerce yaitu yang pertama pembelian online, selanjutnya komunikasi secara digital, yang ketiga penyediaan jasa, lalu proses bisnis, dan yang kelima market of one. Di dalam e-commerce terdapat jenis-jenis transaksi. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Nah, yang pertama itu ada transaksi organizational system, yang kedua yaitu transaksi pasar elektronik. Nah, yang jenis-jenis selanjutnya yaitu ada business to consumer atau B2C, yang ketiga consumer to consumer atau C2C, dan yang keempat yaitu consumer to business C2B. Yang kelima yaitu ada non-business electronic commerce, yang keenam yaitu intra-business organizational electronic commerce. Selanjutnya e-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak. Nah, yang pertama ada atau tidaknya penawaran. Selanjutnya e-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak, yaitu yang pertama ada atau tidaknya penawaran atau offer, yang kedua ada atau tidaknya penerimaan atau acceptance, yang ketiga ada atau tidaknya kata sepakat, yang keempat jika ada kata sepakat sejak kapan mulai ada, yang kelima yaitu keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis, yang keenam yaitu masalah pembuktian perdata, yang ketujuh yaitu bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak, yang ke-8 yaitu perumusan kembali masalah atau one prestasi, yang ke-9 yaitu perumusan kembali masalah force majeure. Nah, yang ke-10 yaitu ganti rugi, yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak e-commerce. Yang ke-11 yaitu masalah kontrak berat, sebelah, dan kontrak baku. Selanjutnya yaitu e-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak, yaitu yang pertama ada atau tidaknya penawaran atau offer. Nah, yang kedua ada tidaknya penerimaan atau acceptance. Nah, yang ketiga ada atau tidaknya kata sepakat. Yang keempat, jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada. Nah, yang kelima yaitu keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis. Yang keenam yaitu masalah pembuktian perdata. Yang ketujuh yaitu bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak. Yang ke-8 yaitu perumusan kembali masalah one prestasi. Yang ke-9 yaitu perumusan kembali masalah force majeure. Yang ke-10 yaitu ganti rugi, yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak e-commerce. Yang ke-11 yaitu masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum, jika para pihak melakukan pilihan hukum atau choice of law dan atau pengadilan yang berwenang dalam kontraknya, maka hukum dan pengadilan yang dipilih tersebutlah yang berlaku. Yang kedua yaitu jika terhadap bidang e-commerce yang sudah terdapat perjanjian
internasional dan di negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional tersebut, maka ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut haruslah dianggap berlaku. Yang ketiga yaitu jika tidak ada pilihan hukum dan atau pengadilan dan tidak ada pula perjanjian internasional, maka berlakulah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dari kedua negara tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum. Yang pertama, jika para pihak melakukan pilihan hukum dan atau pengadilan yang berwenang dalam kontraknya, maka hukum dan pengadilan yang dipilihlah yang berlaku. Yang kedua, yaitu jika terhadap bidang e-commerce yang sudah terdapat perjanjian internasional dan di negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional tersebut, maka ketentuan dalam perjanjian internasional tersebutlah yang harus dianggap berlaku. Yang ketiga yaitu jika tidak ada pilihan hukum dan atau pengadilan dan tidak ada pula perjanjian internasional, maka berlakulah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dari kedua negara tersebut. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi saya akan melanjutkan tentang materi e-commerce apa yang telah disampaikan oleh saudari Widya, yaitu persentuhan e-commerce dengan hukum bidang lain. Apa sih itu? Meskipun dalam e-commerce itu merupakan suatu hukum dalam bidang bisnis, tetapi juga banyak bersinggungan dengan hukum bidang lain seperti hukum komputer, hukum kontrak, hukum perlindungan konsumen, hukum anti monopoli dan persaingan curang, hukum pembuktian, hukum tentang telekomunikasi, hukum pajak, dan hukum tentang pembiayaan via kartu kredit. Lalu ada namanya kekuatan alat bukti, yang dimana salah satu yang sangat menjadi masalah hukum tentang e-commerce adalah bahwa proses e-commerce belum dapat diakui sebagai bukti hukum pembuktian perdata seperti yang diatur dalam KUHP Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun pembuktian pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, yang dimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu selanjutnya ada namanya prinsip hukum yang bersentuhan dengan e-commerce, yang dimana yang pertama, semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Yang kedua, kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis di atas kertas. Lalu yang ketiga, tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan biasa. Lalu yang terakhir, kontrak-kontrak penting keharusannya tertulis dan tanda tangan para pihak sampai kapanpun masih tetap diperlukan, seperti kontrak pembelian hibah, wasiat, dan lain-lain. Lalu ada namanya transfer dana secara elektronik. Apa sih transfer dana secara elektronik? Transfer dana secara elektronik merupakan transfer dana di mana satu atau lebih bagian dengan menggunakan teknik elektronik, yang dimana bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya memakai paper base tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik. Lalu dalam bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya memakai paper base tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik, itu apa aja sih? Yaitu yang pertama itu pengiriman pesan elektronik di antara bank pengirim dengan bank penerima. Misalnya, model lama tersebut diganti dengan instruksi pembayaran via telex. Lalu yang kedua, data-data penting yang dahulunya dibuat dengan paper base diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin. Lalu yang ketiga, penggunaan data, terminologi, dan dokumentasi pengiriman yang standar. Dalam hal ini, berbagai aspek dari operasional bank telah distandarisasi oleh The Banking Committee of International Organization for Standardization atau ICO. Dan ICO telah menyediakan suatu draft internasional standar
untuk pemakaian komputer to computer telecommunication network. Lalu yang keempat itu pembuatan instruksi transfer dengan komputer. Lalu menciptakan sistem semuanya yang awal dari paper menjadi sistem yang terbuat dari elektronik. Lalu selanjutnya ada namanya internet piracy, yang dimana salah satu masalah dengan hukum e-commerce itu pasti ada namanya pembajakan, yang dimana rawannya pembajakan ini akan merugikan bagi orang yang memiliki hak atas intelektual, yang dimana pembajakan internet ini adalah penggunaan hak milik intelektual pihak lain yang ada dalam sistem internet, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, yakni tanpa izin dari pihak pemilik hak milik intelektual tersebut. Hal ini sepenuhnya diatur dalam hukum, yaitu perundang-undangan di bidang hak milik intelektual yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak intelektual. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.